Oh, kalau pendapat saya tentang sosok Nadiem Makarim sih, dia salah satu orang menurut saya yang paling berpengaruh ya saat ini di Indonesia. Karena kenapa saya bilang kayak gitu, dia tuh membuat satu inovasi di bidang transportasi yang banyak orang make sekarang dan mungkin lagi happening gitu di orang-orang sekarang. Kayak itu sih, jadi dia hebat. Sosok yang inspirasional banget, soalnya di usianya yang muda, dia udah berani menciptakan suatu lapangan pekerjaan yang belum pernah ada di Indonesia sebelumnya. Jadi menciptakan sesuatu hal yang baru itu menurut saya sangat-sangat luar biasa banget. Selain dia benar-benar bisa jadi contoh untuk beberapa orang yang pintar dan usaha untuk bangsa. Jadi dia walaupun dia kuliah di luar, belajar studi di luar, dia tetap bisa balik ke sini mau ngembangin aplikasi sebagai media untuk ngebantu masyarakat juga. Kalau dari physically itu dia ganteng, menurut aku ya. Terus kalau aku ngeliat kayak dia keren banget karena dia itu sebagai pengusaha muda yang bisa memotivasi banyak orang dan membuka lapangan pekerjaan buat banyak orang. Nadiem Makarim itu menurut gue dia sosok pengusaha dengan umur dia yang masih muda tapi udah bisa mengembangkan bakatnya. Dia menjadi contoh buat saya bahwa di usia muda itu nggak menjadi halangan dari kita untuk membuat suatu lapangan pekerjaan yang berguna untuk masyarakat. Yang pasti berani mencoba ya suatu hal yang baru, terus dia nggak gampang menyerah juga, terus udah gitu dia terus berusaha dengan keras sih. Menurut saya Nadiem itu inspirasional sih, soalnya dengan umurnya sangat muda dia udah menciptakan Gojek kan, dia udah memberi terobosan baru lah bagi Indonesia yang mungkin bisa dibilang lapangan pekerjaannya itu lagi krisis gitu, dan dengan kehadirannya dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dan bisa menyelamatkan orang-orang Indonesia dan menyelamatkan perekonomian Indonesia. Jika sosok Nadiem ditanya inspirasi atau tidak untuk sukses di usia muda, sangat menginspirasi karena dengan orang-orang sukses di usia muda menggambarkan bahwa sukses itu tidak harus ada di usia-usia lanjut atau usia saat kita tua nanti. Pengusaha muda dan dia juga itu memotivasi kita supaya kita tuh bisa jadi sukses seperti dia. Cukup menginspirasi karena kenapa bilang kayak gitu? Karena setiap jurusan itu pasti harus ada inovasi kan untuk berkembang kayak gitu. Terutama Nadiem Makarim ini kan salah satu inovator dari Indonesia yang sangat disukain sama masyarakat juga kan. Nah, saya sih cukup termotivasi sih. Dia buat aplikasi, dari dia benar-benar tekun sama studinya dia, sampai sekarang dia benar-benar bisa jadi contoh sih buat beberapa orang yang nggak hanya mikirin dirinya sendiri. Kita sebagai generasi muda itu, kita mungkin nggak bisa ngandelin pendidikan kita aja. Pasti setiap orang pasti punya passion segala macam kayak gitu. Kalau menurut aku sih buat menginspirasi, dia buat ngembangin bakat kita sendiri, buat mungkin ngebanggain orang tua, itu pasti ngebanggain orang-orang di sekitar kita, apalagi dia udah bisa bikin buka lapangan pekerjaan sendiri buat banyak orang. Itu pasti pahalanya banyak banget. Menginspirasi banget sih, kan gue sendiri dari anak ekonomi. Buat gue nyari uang sendiri dengan usaha sendiri, bisa ngembangin bakat sendiri itu ya bagus aja, masih muda kayak gini. Ya soalnya itu suatu hal yang menurut saya luar biasa aja gitu, bisa sukses di usia yang masih muda banget, yang pasti orang-orang bakal mikir nggak mungkin di usia muda kita udah bisa sukses kan, tapi itu bisa membuktikan ke orang-orang bahwa mereka salah. Iya, dia menjadi salah satu inspirasi saya juga untuk menjadi orang yang sukses di usia yang sekarang. Gimana ya, dia tuh kayaknya terlihat seperti orang yang hard worker gitu. Jadi itu juga menginspirasi saya untuk ya udah, saya juga harus kerja keras untuk mendapat apa yang saya mau dan bisa menciptakan sesuatu yang baru juga. Kalau motivasi sih pasti ya, gimana ya, jadi kayak yang awalnya saya nggak punya motivasi, pas ngeliat dia, oh dia muda nih gitu, pasti juga saya yang kayak ya gue bisa juga loh kayak dia, kenapa enggak gitu. Dengan adanya aplikasi-aplikasi seperti Gojek ini membuat
kita atau secara spesifiknya saya sebagai mahasiswa komunikasi untuk mencoba sesuatu yang lain gitu, mencoba untuk berinovasi terhadap hal-hal yang baru. Kalau makna Gojek buat masyarakat ya atau buat saya pribadi sangat bagus banget ya, karena itu menunjang kita misalkan dengan keadaan Jakarta yang sangat macet terus, itu sangat berguna banget ya pakai Gojek. Buat masyarakat sih buat gue positif banget ya kalau pribadi, karena ngebantu banget buat mobilitas, terutama buat transport, sama sekarang buat antar barang bisa, buat beli apa-apa gampang, jadi positif, sangat positif. Itu sangat fleksibel sama kesibukan gue dalam sehari-hari ya. Gue bekerja dan gue sebagai ibu rumah tangga juga. Sometimes kalau udah sampai rumah kita suka malas keluar, dan kalau udah di dalam kantor kadang-kadang kalau keluar itu suka panas banget. Jadi Gojek adalah salah satu solusi untuk orang kayak gue. Kelebihan online transportasi sekarang tuh dia lebih praktis. Jadi kayak di mana aja, kapan aja kita bisa pesen dan itu datang dalam hitungan waktu yang paling lama saya nunggu 10 menit lah udah datang gitu. Gojek itu sangat membantu ya buat mengatasi kemacetan, dan buat saya sendiri sebagai orang yang dagang online sangat membantu untuk sebagai kurir saya mengatasi pengangguran yang ada sekarang, kebantu pengojek konvensional jadi yang nggak ada pendapatannya yang sedikit bisa meningkat. Terus juga jadi orang juga bisa lebih mudah untuk nyampe ke kantor karena macet di Jakarta. Terus juga mau pesan apa, makanan atau apa lebih cepat, bisa lebih cepat lah secara online. Kalau sekarang saya lebih sering pakai Gojek karena itu ya tadi gampang banget ya, kita tinggal pesan lewat HP aja, kita bisa langsung diantar dan nggak kena macet-macet sekarang juga kan. Sebelum adanya Gojek, biasanya saya mengirim barang dagangan saya melalui via Tiki atau JNE. Pertama waktu itu saya naik motor juga. Motor karena ribet juga ke kantor. Waktu itu motor lagi di bengkel pakai motor, mau pakai mobil karena macet juga, biasa pakai motor. Pesen makanan, titip barang kemana pakai Gojek lebih praktis. Kalau gue ngerasanya kelebihannya untuk menggunakan GoFood atau Gojek sama transportasi yang lain, gue sih ngerasa satu, supirnya itu memang jujur. Kedua, dia cepet. Kalau seandainya kita request, itu mereka bisa langsung nangkep apa yang kita mau. Saya pakai Gojek karena Gojek tuh yang transportasi yang paling efisien di Jakarta. Itu Jakarta sangat macet, jadi saya mengatasinya dengan Gojek, dengan menggunakan transportasi Gojek. Kenapa pilih Gojek? Karena Gojek buat gue pionir ya, pencetus dasar salah satu yang awal, jadi ya sampai sekarang masih pakai Gojek. Enak, fleksibel, gampang. Pilih aplikasi karena satu itu Gojek yang pertama kali ya, aplikasi Gojek online yang ada di Indonesia yang pertama kali. Yang kedua ya gampang aja sih. Dan driver itu kan banyak juga, jadi setiap kita order kita bisa langsung dapat aja, nggak perlu nunggu-nunggu yang lama gitu. Saya pilih Gojek karena satu, penggunaan aplikasinya mudah dan jumlah armadanya banyak. Jadi ketika saya pesen cepat. Oh, yang jelas keuntungannya untuk si pemakai, si user, dia bisa cepat dapetin fasilitas ojek ya. Karena kalau untuk kita mau kemana-mana naik angkutan umum, naik taksi, mungkin lebih lama datangnya, dan juga untuk sampai ke tempat karena Jakarta macet, ya lebih cepat naik motor, naik Gojek. Itu sering banget gue pesen makanan by GoFood, dan itu tuh kayaknya worth it banget karena kalau udah pakai GoFood itu makanan kita tuh cepet banget sampainya. Sebelum ada Gojek, sehari-hari gue bawa motor. Sehari-hari bawa motor ya sama mobil. Aplikasi yang paling sering saya pakai itu GoFood, Gojek itu sendiri, terus kemudian GoSend, dan satu lagi GoClean. Aplikasi yang sering banget gue gunain biasanya GoRide sama GoFood. Pesan makanan pernah, Gojek pernah, terakhir saya kemarin GoBox. Karena saya pindahan rumah waktu itu. Kenapa saya pilih GoBox? Karena waktu itu jaraknya nggak terlalu jauh. Kalau dihitung dengan kita sewa mobil, pick up, lebih murah pakai GoBox. Makanya saya pakai GoBox waktu itu. Idealnya sih public transport ya, harus public transport, cuma dengan catatan fasilitasnya harus diperbaiki, dibenahi, dan
moda transportasi online bisa jadi alternatif yang oke sih. Kalau untuk solusi kemacetan Jakarta memang lebih tepatnya kita naik motor ya. Ya salah satu mungkin itu Gojek udah sangat bagus banget lah untuk kemacetan di Jakarta. Solusi untuk kemacetan di Jakarta mungkin fasilitas angkutan umum diperbaiki, juga armada-armada seperti Gojek online diperbanyak. Solusinya yang jelas fasilitas angkutan umum harus diperbarui, diperbanyak, jalanan dibagusin lagi, MRT dibagusin lagi, busway banyakin lagi, terus juga pengendara lalu lintas lebih tertib lagi. Sebelum di Gojek, saya jadi tukang ojek, Pak. Iya, Gojek itu kan produk anak Indonesia, orang Indonesia asli, Pak. Yang idenya itu dari Pak Nadiem itu kan. Jadi saya juga tertarik, saya juga cinta tanah air, Pak. Kalau dari pendapatan, ya pengennya sih minta tambah ya, cuman kita sudah malu lah, Gojek udah amat baik banget. Jadi sepengertian Gojek aja. Gojek udah ngerti. Perubahan dari dari ojek pangkalan ke Gojek banyak banget, Pak. Satu aja yang kita lihat yang kecil-kecil dari penampilan aja, Pak. Dulu penampilanku waktu opang mah amburadul. Sekarang dari Gojek disuruh rapi lah gitu kan. Disuruh rapi, terus dilatih ramah tamah lah sama penumpang, terus begitulah, Pak. Karena sudah dikurangi subsidinya ya tapi alhamdulillah, Pak, walaupun ngepas tapi alhamdulillah ada aja masih bagus juga. Oke, Pak. Waduh, untung ada Gojek. Jadi keburu deh nih, soalnya saya meeting sama orang penting nih, Pak. Biasa, bos Bapak. Yaudah, saya masuk dulu ya, Pak. Hati-hati ya. Enak banget kan? On time deh mau ketemu sama orang gara-gara Gojek. Nah, siapa sih orang yang pengen Rina ketemuin? Orang yang terpenting di Gojek ini, CEO Gojek dan juga founder dari Gojek itu sendiri. Mana ya orangnya ya? Halo. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Tadi dulu nih, Rina nyebutnya apa nih? Bapak, Mas, Nadiem aja, Nadiem aja. Gak bisa, soalnya ini udah ada respect-nya di kepala nih. Orang yang luar biasa banget, kreator yang luar biasa. Nadiem aja. Nadiem ya? Iya. Oke, kalau gitu kita mau ke atas? Yuk, yes, please. ngobrol. Kita punya banyak banget pertanyaan yang mau dikasih. Thank you, yuk. Let's go. Silakan, Mbak. Thank you. Karena harus nanya dulu nih, kan karena Nadiem ini kan lama di luar gitu kan. Lahir di Singapura, terus udah gitu kuliah di Amerika gitu. Jadi pakai bahasa apa nih? Ya Indonesia lah. Home selalu Jakarta. Oh, hati selalu Jakarta selalu. Ya? Oke. Berarti nggak usah ya pakai yang apa kabarnya hari ini? Kalau mau pakai itu juga bisa, tapi kayaknya nggak perlu deh. Nah, nggak tahu ya, ini sebenarnya banyak yang nanya pertanyaan ini apa enggak, tapi sebenarnya waktu pas lagi kayak waktu kecil lah yang punya mulai bercita-cita, what do you dream to be? Cita-citanya apa? To be honest, kayaknya dulu tuh nggak pernah punya cita-cita. Really? Tapi selalu kepengen menciptakan sesuatu gitu. Jadi waktu kecil tuh paling seneng mainannya tuh Lego. Yes. Tapi nggak pernah mau ngikutin aturannya Lego. Oh enggak, maksudnya udah bikin satu terus itu nggak dilem, dipajang gitu aja enggak? Nggak mau ngikutin instruksinya. Jadi saya bikin-bikin aja ngasal sendiri gitu. Tapi kalau dari sisi cita-cita pengen jadi kayak astronot atau apa itu nggak pernah kayaknya. Ya kepengen senengnya tuh main-main membangun hal-hal gitu memang. Dulu pas lagi grow up gitu ya, orang tua ngelihatnya gimana? Bener banget sih kamu nggak bisa dikasih tahu atau emang oke, silahkan. Lumayan bandel sih waktu kecil. Yeah. Agak susah dikontrol lah waktu kecil karena maunya banyak. Soalnya nggak seneng main aturan gitu waktu kecil ya. Tapi ya kalau sekolah selalu ya dikerjain lah. Kalau ada PR atau apa tuh selalu disiplin lumayan gitu. Oh, kalau itu udah lain lagi tuh ya, itu tanggung jawab soalnya udah mengerti ya. Bandelnya tuh suka ngilang sebentar nggak ngasih tahu gitu. Main di depan gitu ya. Oke. Ya, berarti silakan dong kasih lihat lagi dong line nih kayak di line users mau lihat nih kantornya Gojek seperti apa ya. So welcome. Oke, kita ngomongnya pokoknya akan ngelantur banget ya. Maksudnya dari yang pertanyaan ini lompat-lompat deh. Soalnya kalau misalnya ketemu sama
Nggak bisa loh, ngomongnya pengen ngomong Pak Nadiem terus. Aduh, jangan. Ya, Nadiem ya. Jadi kalau ketemu sama Nadiem tuh kayaknya banyak banget nih pertanyaan yang pengen ditanyain. Salah satunya adalah kalau misalnya banyak kan anak-anak Indonesia atau siapapun deh gitu sekolah di luar negeri. Terus begitu cari kerja di luar gitu loh. Berarti Nadiem bisa bilang nasionalis atau gimana sih? Why you decided to actually come back when you know working? Jadi kayaknya waktu itu keputusan untuk kembali itu buat saya was clear karena satu jauh lebih banyak kesempatan di Indonesia untuk seorang entrepreneur atau bikin bisnis baru gitu. Banyak sekali masalah-masalah di Indonesia yang menimbulkan suatu opportunity kan. Kita nggak bisa bikin suatu bisnis kalau tidak ada problem yang bisa di-solve. Dan di Indonesia banyak banget masalah yang belum diatasi gitu. Jadi itu satu. Dan yang kedua, saya dari kecil emang udah selalu dibilang sama orang tua bahwa at some point boleh kemanapun ke luar negeri, tapi at some point harus balik ke tanah air untuk berkontribusi gitu. Oke, jadi ada peran orang tua juga ya dari situ ya. Benar. Dan ya semua keluarga di sini dan keluarga besar lagi kan? Keluarga cukup besar ya. Jadinya ya lebih seru juga ada network gitu dan ya emang dari dulu seneng banget sama Jakarta. Oke, totalnya di Jakarta sebelum akhirnya memutuskan untuk balik benar-benar tuh berapa lama? Untuk langsung? Di Jakartanya, maksudnya sebelum jadinya di Jakarta ya mungkin cuman sebelum lulus kuliah ya. Iya. Di Jakarta totalnya cuma 6 tahun. Iya. Tapi selalu kembalinya ke Jakarta. Jadi liburan setiap kali baliknya ke Jakarta. Ya. Kirain kayak gitu anak diplomat doang, ternyata enggak ya, buat seorang Nadiem Makarim juga sama gitu kan. Oke, nah sekarang kalau mengenai IT, kayaknya kok tahu banget aplikasi apa segala macam. Kuliahnya apa sih dulu jurusannya? Kuliahnya hubungan internasional. Ya, jadinya nggak ada urusan dengan IT sama sekali. Iya, nggak nyambung. Tapi memang menurut saya sih nggak ada hubungan apa yang kita ambil di S1 dengan apa yang akan kita lakukan dalam hidup. Karena kuliah itu sebenarnya bukan buat kerjaan, kuliah itu untuk belajar aja. Belajar untuk belajar, bukan belajar untuk dapat kerjaan gitu. Apapun yang dilakuin di S1, kita bisa melakukan apapun gitu. Kecuali beberapa hal ya, misalnya kalau kayak jadi dokter atau jadi insinyur itu susah. Harga mati, itu nggak bisa ditawar ya. Sampai sekarang saya masih nggak bisa coding. Saya nggak ngerti sebenarnya coding itu gimana caranya. Cuman ya harus belajar dari nol cara gimana mengorganize suatu technology company. Bagaimana bagaimana cara me-reach suatu audience yang digital gitu. Itu semua ya belajar dari nol. Gitu. Karena menurut Nirina tadi kenapa akhirnya memilih untuk ke Indonesia dan segala macam dan berapa lama sebelumnya itu berhubungan dengan kan ini memiliki sebuah aplikasi baru yang even coding aja masih belum tahu gimana caranya tadinya gitu kan, belajar dan untuk memikirkan satu solusi yang dihadapi segitu banyaknya yang orang Jakarta atau ya wherever in Indonesia gitu. Padahal kan maksudnya Nadiem sendiri itu kan nggak di sini lama gitu loh. Itu karena memang hasil dari apa sih si Gojek ini sendiri? Apakah ngobrol atau emang apa yang keresahan hati atau apa nih? Ya asalnya ya dari ngojek. Jadi kemana-mana ya naik ojek. Punya langganan sendiri tadinya? Banyak langganan. Tadinya sebelum memilih sebelum Gojek ada ya kemana-mana naik ojek. Karena saya orangnya tuh nggak sabaran. Jadinya nggak bisa walaupun punya mobil sendiri, ada supir segala, malas banget. Karena Jakarta tuh dari dulu ya udah macet ya, bukan cuma sekarang emang parah, tapi dari dulu udah macet. Jadinya kemana-mana naik ojek. Cuman masalahnya adalah setiap kali langganan saya telepon itu dia lagi nganter orang lain, lagi jauh dan lain-lain. Jadi saya mulai mikir, kenapa ya kita nggak bisa cari suatu network ordering atau network booking ojek-ojek. Nah, barulah mulai terpikir di situ. Itu waktu itu udah mau masuk S2 baru mulai kepikiran ide ini gitu. Terus ini masih di Amerika? Ini udah kerja di Jakarta 3 tahun, habis itu balik S2. Nah pas di S2 ini, jadi anehnya tuh idenya tuh keluar abis selesai dari Jakarta, pas di luar langsung mikirin Jakarta terus gitu gimana ya mungkin. Jadinya dari situlah muncul ide gimana kalau kita, karena suatu driver ojek itu setiap hari ada di situ, dia tuh bisa jauh lebih produktif kalau dia bisa melakukan berbagai macam hal
throughout the day gitu. Jadinya bukan hanya transportasi, tapi mungkin kurir, beliin makanan dan lain-lain. Yep. Nah, saya nggak percaya bahwa supir ojek itu cuman bisa ngojek. Saya percaya bahwa dia itu orang yang punya keterampilan, punya layanan yang baik, dan bisa meningkatkan penghasilan dia kalau dia try harder gitu. Ya. Jadi mikirnya cuma bukan dari satu poin, tapi banyak poin lagi nih ya. Oke, nih ada satu fact nih. Katanya pernah 2 kali naik taksi, selalu kecelakaan. Stop, Oke. sabar dulu. Naik motor sendiri, kecelakaan. Tadi motor udah ya. Naik mobil sendiri, kecelakaan juga. Tapi giliran naik ojek, gak pernah. Iya, bener sih. Really? Bukannya setiap kali naik taksi kecelakaan, tapi udah pernah 2 kali kecelakaan sama taksi. Pernah nyetir motor sendiri, saya dulu punya motor sendiri, akhirnya nyerah, udah stres. Bawa motor sendiri tuh stres banget. Habis itu pernah sekali juga naik mobil, tapi kalau naik ojek anehnya nggak pernah ada kecelakaan. Ini dulu sebelum maksudnya memiliki ojek. Dari kan? dulu sampai sekarang saya belum pernah kecelakaan naik ojek. Aneh juga sih karena kan ya nggak tahu. Jadi buat saya tuh ojek adalah opsi paling aman gitu. Emang paling aman. Taksi udah pernah, soalnya udah punya pengalaman itu gitu Iya. kan. Nah sekarang ini sebelum akhirnya tadinya kan kepikiran si Gojek ini karena S2 terus udah gitu juga mengingat-ingat Jakarta dan memberikan solusi gitu kan. Nah sebenarnya sebelum Gojek ini sendiri udah pernah merintis atas nggak? Sebelum Gojek ada beberapa startup lain yang saya pernah involve. Waktu itu saya kan jadi managing director pertamanya Zalora di Indonesia. Jadi di situ saya belajar di dunia online. Setelah itu saya di perusahaan namanya Kartuku. Saya belajar payments. Jadinya banyak sekali pembelajaran dari hal-hal itu. Gitu. Berarti ya line users banyak jalan untuk mencapai sukses ya. Jadi sabar-sabar aja ya. Apalagi nih pertanyaan juga masih banyak banget. Sabar Pak ya. Jangan cepat-cepat pengen selesaian ya. Oke. Sebenarnya kalau dalam berkarir kan udah banyak nih. Tadi udah diceritain kan. Tipenya seorang Nadiem Makarim tuh apa sih? Yang duduk di kantor, memikirkan saja, punya solusi, atau harus keluar untuk explore dan dapat inspirasi dari luar? Nggak bisa ya. Jadi mungkin banyak orang punya pemikiran bahwa inspirasi itu kita lagi duduk di mana gitu tiba-tiba dapat kayak ide cemerlang gitu. Itu sama sekali nggak bener. Jadinya ya proses dan terus terang saya bukan orang yang pertama mikirkan ide ini. Dan kreativitas dan inovasi itu adalah suatu proses antara banyak orang. Jadi nggak mungkin inovasi bisa terjadi dalam seorang sebagai individu. Itu nggak mungkin. Inovasi itu adalah suatu. Jadi nggak bisa ya? Nggak bisa. Jadi dibilang individualistis itu nggak? Nggak ada. Itu nggak benar sama sekali. Inspirasi sama inovasi itu nggak bisa dicapai dalam suatu bubble sendiri. Mau sepinter apapun gitu. Mungkin di science atau di health bisa gitu ya. Dimana kita pemikiran. Tapi di dalam dunia teknologi, di dalam dunia consumer based technology, itu kita harus selalu berinteraksi dengan orang. Jadi saya ngambil Gojek tuh 5-6 kali sehari. Sekarang ngambil Gokar karena kan udah ada Gokar sekarang. Jadinya setiap hari itu harus selalu berinteraksi dengan konsumen, dengan supplier dan lain-lain untuk mendapat feedback. Karena consumer feedback itu yang paling penting. Consumer dan supplier feedback itu selalu penting. True. Apalagi sekarang ini service ya. Yes. Membuat orang happy itu salah satunya. Berarti pahala udah numpuk kayaknya Pak. Selain janjian sama orang bisa jadi tepat waktu dan yang lainnya juga bikin orang happy ya. Nah, oke, pertanyaannya adalah takut gak sih merugi atau enggak? Ya pokoknya sekarang kita udah ketahui ya, pas Gojek pertama kali keluar tuh, wah dihantumnya sana sih dar gitu. Tapi apa yang membuat Nadiem tuh yang let's just move on, because I so believe in this. I think exactly that. Jadinya apapun yang terjadi when you're making an impact, udah pasti ada resistensi. Apapun yang melakukan perubahan dengan skala yang begitu besar dan cepat, pasti ada orang yang resisten gitu. Jadinya kita perlu sebagai tim keyakinan yang luar biasa, keyakinan bahwa yang paling penting itu kita menyejahterakan atau mengimprove quality of life daripada kebanyakan orang. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita punya keyakinan itu, apapun kendala yang kita hadapi ya itu cuman polisi tidur aja. Jadi kita harus siap menghadapi itu semua gitu. Tuh, yang kuat, yang sabar. Ini kan kita tahu kan masalahnya yang dihadapi sama Bapak yang sebelah saya ini apa aja kan. Berarti sekarang langsung aja deh. Ini adalah
tips dari Nadiem Makarim untuk line users yang ingin memulai entrepreneurship, entrepreneur world, masuk ke dunia situ, what do you have to be prepared of? Apa yang harus disiapin? Mungkin pertama siap gagal sih. Siap gagal. Siap gagal, iya. Jadi ya kalau kita masuk ke dalam suatu venture dan nggak siap untuk kemungkinan gagal, itu pasti nggak akan mengambil langkah-langkah dan resiko yang cukup untuk bisa menjadikan sesuatu besar. Karena di dunia startup ini sangat mudah untuk menciptakan sesuatu yang kecil. Tapi proses startup yang pada akhirnya nggak jalan itu adalah startup yang tidak bisa mencapai scale atau jadi besar. Jadi untuk mencapai itu kita harus mengambil resiko. Harus mengambil resiko yang cukup besar gitu, dan harus berani untuk ya bisa dibilang berani mati lah gitu. Maksudnya iya berani gagal lah. Karena yang penting itu satu, yang kedua adalah kita harus melihat kegagalan kecil-kecil itu sebagai sebenarnya pembelajaran aja gitu. Udah pasti dalam suatu perkembangan usaha kita kebanyakan orang ya, yang saya lihat, kebanyakan orang akhirnya gagal, tutup startup. Itu bukan karena kegagalan yang terlalu parah gitu. Jadinya kebanyakan orang tidak sukses membesarkan suatu perusahaan karena dia nyerahnya kecepatan. Itu aja. Pada saat yang keras-kerasnya bener, itu udah dulu. tanya deh orang yang udah pernah bikin perusahaan sampai besar, hampir semuanya itu dia tuh nggak pernah nyerah. Jadi dia gagal, aduh hancur lagi. Stop, yang namanya gagal kan oke sekali, oke 2 kali, oke. Kalau 3-4 kali terus banyak. I failed already 3 small startups yang coba. Jadi udah pernah gagal 3 kali, tapi terus aja. Dan tanya aja semua orang yang udah pernah bangun perusahaan, itu udah pasti perbedaannya dia sama orang yang gagal habis nggak pernah bangun perusahaan lagi adalah yang satu nyerah, yang satu nyoba lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Jadinya probability sukses itu kalau kita nyoba ke 4 kali, ke 5 kali, wah tiba-tiba probability-nya lebih naik. Sama kayak telesales, ditelepon sekali nggak ada yang mau, kedua kali nggak mau, 3 kali, nah pas ke 4 kali mau beli akhirnya gitu. Sama aja. Ini oke. Sekarang kita udah tahu kan tips 101-nya ya dari Nadiem Makarim adalah sama aja seperti Indonesia yang selalu mengatakan bahwa maju terus pantang mundur, ya dong, ya kan? Oke, nah ini sebuah kesuksesan sebuah perusahaan kalau buat Nirina ya, line users, adalah pada saat orang di dalam perusahaannya sangat mencintai perusahaan itu sendiri sampai mengetahui bosnya siapa. Nggak percaya? Lihat aja yang berikut ini. Kenal ini Pak Nadiem yang punya Gojek Indonesia. Kenal Pak Nadiem? Oh kenal Pak. Kenal Pak Nadiem Makarim. Nadiem Makarim, bos saya. Oh kenal, ini bos saya. Nadiem. CEO-nya Gojek Indonesia. Gojek enak juga gitu ya, karena nggak terikat gitu. Dalam arti kata nggak terikat, kita harus Uber terus gitu, ngubur-ngubur itu. Tapi kalau di Gojek nggak, sedapatnya berapa gitu, nggak dituntut harus sekian gitu dapatnya. Karena bisa buat uang buat keluarga, bisa istirahat. Kalau dapat penghasilan lebih bisa pulang Pak, maksudnya bisa istirahat. Saya jujur semenjak di Gojek ada perubahan yang benar-benar berarti buat hidup saya gitu. Yang dulunya mungkin saya banyak urusan sama orang, sering minjem uang sama orang. Tapi semenjak di Gojek ini ada beberapa hal yang bisa tertutupi atau tergantikan. Ya, sehingga dengan saya masuk Gojek bisa membantu perekonomian saya. Jadi kerja nggak harus ditarget. Saya bisa santai, bisa ya rileks di rumah juga. Kalau ada jalan, kalau mau nggak ya udah di rumah aja gitu. Kalau di Gojek kita bebas menentuin ininya sendiri, semaunya kita lah. Kalau kita emang lagi ada waktu, kita ngojek. Kalau emang kita lagi capek, istirahat di rumah, nggak ada paksaan. Ya banyak teman, persaudaraan. Pertama saya ngurus anak di rumah, dan jamnya kalau Gojek itu kan tidak terikat. Mau kapan kita mengerjakannya, kita bisa gitu. Tapi kalau kita di suatu instansi atau perusahaan, itu kita nggak bakal bisa terikat, kita nggak bakal bisa meluangkan waktu untuk keluarga. Banyak teman, punya penghasilan sendiri, nggak dimarahin bos, punya waktu buat pulang kampung 2 bulan sekali, ya banyak lah. Tambah temen, terus kita juga tahu jalan,
Ya manfaat asuransi buat kita ya meringankan beban untuk driver jikalau kita ada apa-apa di jalan. Jadi benar nih, nggak ada yang namanya upacara hari Senin untuk memperkenalkan ini loh bos Anda, Pak Nadiem Makarim. Semua pada tahu loh sama bosnya. Oke. Karena saya sering ngambil Gojek soalnya tiap hari, jadi banyak yang kenal saya pasti. Jadi akhirnya salute to the boss. Anyway, tadi kan udah pada mengungkapkan hati masing-masing para Gojek drivers gitu kan. Sekarang para line users juga pengen denger nih, kalau misalnya dari Nadiem Makarimnya mengucapkan apa nih kepada para drivers nih? Perlu tisu? Ya kalau kepada para driver sih message-nya adalah terima kasih sih, sebesar-besarnya terima kasih karena tiap hari di bawah terik matahari membantu kota Jakarta yang luar biasa lah. Itu udah saya nggak perlu bilang jumlah-jumlah cerita-cerita yang telah dilakukan ya kepada driver Gojek di seluruh Jakarta. Jadinya thank you aja buat menjadi pahlawan jalanan di Indonesia. Nah sekarang line usersnya juga mau denger dong. Kalau misalnya buat para Gojek usersnya mau bilang apa nih? Ayo. Tadi katanya ada yang ngebet banget pengen dikasih tahu apa sih? Pokoknya Gojek users, wah itu sih semua yang sudah di-achieve oleh Gojek itu berkat di users. Jadi ya itu luar biasa, user-user kita itu fanatik banget sampai jadi semua layanan-layanan dalam Gojek, apakah itu GoSend, GoFood, GoMart, GoMassage, GoClean, GoBox, dan lain-lain itu semuanya gokil. Itu kan sangat personal ya, jadi ya kalau untuk user itu luar biasa, itu kayak masuk ke rumah kita, karena app itu udah menjadi kayak teman kita gitu, teman karib kita, companion kita lah. Line user sudah banyak tuh yang pakai, kan bisa pesan dari Line juga. Iya, apalagi sekarang kita baru launching GoPay. Apa itu? Nah, dan GoPay itu dapat 20% diskon jadinya untuk semua layanan yang bisa dibayar dengan GoPay. Dan GoPay itu kayak sistem pembayaran, kita top up, udah nggak usah mikirin, udah nggak cashless lagi beli makanan segala. Jadinya thank you for always using Gojek. We love you, we love every one of you, and please continue using our app. Yes. And mungkin kalau lagi pada nonton line user sekarang juga pengen mengucapkan kembali thank you ya, sudah menjadi solusi kami untuk tepat waktu, selamat sampai tujuan dan happy. Dan semuanya terima kasih juga yang udah nonton acara kami. Pokoknya saksikan lagi nanti orang-orang inspirasi, apa ya, inspirational person lainnya. Oke? Thank you so much. Goodbye. Thank you for your time. Gojek bro. Iya Tur, gojekin aja. Yeah, big city, big problems every now and then. Solutions are always high on demand. Opportunity and challenge, you understand. Gojek in the house, setting up the trend. Hemat waktu, aku tetap melaju. Mau cepat di jalanan Gojek. Mau pesan makanan Gojek. Yang selalu sedia tuh berpacu. Mau titip belanjaan Gojek. Mau paket diantarkan Gojek. Oh no, macet-macet lagi. Tadi mau bawa mobil tapi kagak jadi. Ada callingan syuting pagi-pagi. Salah keputusan bisa telat, hati-hati. Di kota besar itu hal biasa. I solve my problems pakai siasat. Pesan Gojek gua input tujuan. Tinggal tunggu siapa pick up duluan. Harga udah pasti kagak perlu nawar. Langsung keluar nominal di layar. Dapat helm, penutup rambut sama masker. Naik boncengan, langsung diantar. Tarik bang, cari jalan pintas. Kalahkan macet terus melintas. 1000 mobil macet di kiri kanan. Gua tetap melaju, maju jalan. Hemat waktu, aku tetap melaju. Mau cepat di jalanan Gojek. Mau pesan makanan Gojek. Yang selalu sedia tuh berpacu. Mau titip belanjaan Gojek. Mau paket diantarkan Gojek. Lagi lapar tapi lagi mager. Ngayalin makanan cuma buat baper. Tinggal pencet-pencet langsung order. Makanan OTW Gojek anter. Udah PW di rumah malam-malam. Selama yang jualan buka gue kalem. Siang panas terik tapi di rumah adem. Gak perlu repot tetap bisa maem. Harus kirim dokumen, kirim kerjaan. Tapi sibuk karena waktu jadi tekanan. Kirim paket, kirim barang online shop.
Persaingan ketat, no time to stop. Solusi, kirim dengan Gojek. Bisnis kerjaan bisa tetap on track. Memang aplikasi yang turut berjasa. Gojekin aja, karya anak bangsa. Hemat waktu, aku tetap melaju. Mau cepat di jalanan Gojek. Mau pesan makanan Gojek. Yang selalu sedia tuh berpacu. Mau titip belanjaan Gojek. Mau paket diantarkan Gojek. Yang jualan jadi tambah laku. Tukang ojek jadi tambah maju. Hidup gue lebih terbantu. Everybody wins now, what about you? Menyentuh semua masyarakat, membuka semua kesempatan yang ada. Hemat waktu, aku tetap melaju. Mau cepat di jalanan Gojek. Mau pesan makanan Gojek. Yang selalu sedia tuh berpacu. Mau titip belanjaan Gojek. Mau paket diantarkan Gojek. Gojek.